Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan PPT kelompok kami yang berjudul Penawaran dalam Ekonomi Makro, yang beranggotakan saya Muhammad Haikazuddin dan Yolanda Weni Janesika. Dan yang pertama akan dijelaskan oleh saudari Yolanda. Penawaran dalam ekonomi makro. Penawaran dalam ekonomi makro adalah konsep penting yang membahas jumlah barang dan jasa yang produsen siap dan mampu tawarkan pada berbagai tingkat harga dalam suatu perekonomian. Pemahaman mendalam tentang penawaran membantu menjelaskan bagaimana ekonomi berfungsi secara keseluruhan, termasuk produksi, pertumbuhan, dan stabilitas harga. Di presentasi ini, kita akan mengupas definisi, faktor pengaruh, kurva, serta berbagai model penawaran agregat yang menjadi dasar pemikiran ekonomi makro modern. Kita juga akan melihat bagaimana kebijakan pemerintah berperan dalam mengubah penawaran serta menelaah contoh nyata dari sektor tertentu. Dengan menyimak materi ini, Anda akan mendapatkan gambaran komprehensif dan aplikatif mengenai dinamika penawaran dalam konteks makroekonomi. Definisi dan konsep dasar penawaran. Penawaran, jumlah barang atau jasa yang produsen bersedia dan mampu produksi pada tingkat harga tertentu dalam periode waktu tertentu. Pasar, tempat bertemunya penawaran dan permintaan yang menentukan harga dan kuantitas barang dan jasa. Hukum penawaran, fungsi ekonomi yang menyatakan bahwa jumlah penawaran meningkat saat harga naik dengan asumsi faktor lain tetap. Penawaran bukan hanya tentang jumlah fisik, tetapi juga mencerminkan kesiapan produsen menghadapi perubahan harga pasar. Konsep ini merupakan fondasi analisis ekonomi sejak mikro hingga makro. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, biaya produksi. Kenaikan biaya bahan baku dan tenaga kerja dapat menurunkan penawaran karena mengurangi margin keuntungan. Yang kedua, teknologi. Inovasi teknologi meningkatkan efisiensi produksi sehingga produsen mampu menawarkan lebih banyak barang. Yang ketiga, peraturan pemerintah. Subsidi dapat meningkatkan penawaran, sedangkan pajak dan regulasi ketat bisa menurunkannya. Yang keempat, ekspektasi harga masa depan. Jika produsen memperkirakan harga akan naik, mereka mungkin menahan produk, menurunkan penawaran saat ini. Faktor-faktor ini secara dinamis mengaruhi keputusan produsen dan berperan penting dalam penentuan kurva penawaran di pasar makroekonomi. Kurva penawaran, bentuk dan pergeseran. Yang pertama, bentuk kurva penawaran. Kurva penawaran biasanya miring ke atas, menunjukkan hubungan positif antara harga dan jumlah yang ditawarkan. Yang kedua, pergeseran ke kanan, meningkatnya penawaran akibat faktor seperti biaya produksi lebih rendah atau teknologi baru. Yang ketiga, pergeseran ke kiri, penurunan penawaran karena peningkatan biaya atau hambatan produksi lainnya. Memahami pergeseran kurva penawaran sangat penting untuk menganalisis perubahan pasar dan dampak kebijakan ekonomi pada produksi. Penawaran agregat, pengertian dan komponen. Definisi penawaran agregat. Total jumlah barang dan jasa yang diproduksi di seluruh perekonomian pada berbagai tingkat harga dalam periode tertentu. Komponen utama. Yang pertama, penawaran di sektor rumah tangga dan perusahaan. Yang kedua, pengaruh teknologi dan modal fisik faktor tenaga kerja. Yang ketiga, sumber daya alam. Penawaran agregat mencerminkan kondisi keseluruhan produksi,
dan memberikan gambaran besar terhadap kesehatan ekonomi dan inflasi. Model penawaran agregat jangka pendek. Yang pertama, karakteristik. Harga upah dan input lain dianggap tetap, sehingga produksi dapat meningkat saat harga naik. Yang kedua, pengaruh harga. Kenaikan harga barang mendorong produsen meningkatkan output karena margin keuntungan membaik. Yang ketiga, fleksibilitas. Model ini memperhitungkan keterbatasan kapasitas dan kekakuan pasar tenaga kerja. Model jangka pendek ini membantu menganalisis fluktuasi ekonomi dan respon penawaran terhadap perubahan harga dalam waktu singkat. Model penawaran agregat jangka panjang. Karakteristiknya, kurva penawaran agregat jangka panjang cenderung vertikal, menunjukkan output potensial. Pendekatan kapasitas menjelaskan batas produksi maksimum ekonomi tanpa tekanan inflasi. Faktor pertumbuhan dipengaruhi oleh akumulasi kapital, tenaga kerja berkualitas, dan kemajuan teknologi. Pemahaman model ini penting untuk kebijakan jangka panjang terkait pembangunan ekonomi dan peningkatan produktivitas nasional. Keseimbangan pasar dalam perspektif penawaran. Yang pertama, definisi keseimbangan. Posisi di mana jumlah yang ditawarkan sama dengan jumlah yang diminta pada tingkat harga tertentu. Peran penawaran menentukan harga pasar dan total output yang dihasilkan dalam perekonomian. Yang ketiga, dampak perubahan. Perubahan faktor penawaran dapat menggeser titik keseimbangan dan mengubah harga serta kuantitas pasar. Keseimbangan pasar menjelaskan interaksi dinamis antara penawaran dan permintaan yang mempengaruhi aktivitas ekonomi harian. Kebijakan pemerintah dan pengaruhnya pada penawaran. Yang pertama, subsidi. Mendorong peningkatan penawaran dengan mengurangi biaya produksi bagi produsen. Yang kedua, pajak. Menurunkan penawaran karena menambah beban biaya produksi. Yang ketiga, regulasi. Dapat membatasi atau memperluas penawaran tergantung pada jenis aturan yang diterapkan. Yang keempat, insentif. Menstimulasi investasi dan inovasi yang memperbesar kapasitas penawaran. Kebijakan pemerintah memainkan peran krusial dalam mempengaruhi perekonomian melalui instrumen yang dirancang guna mengatur maupun meningkatkan penawaran secara strategis. Studi kasus dan analisis penawaran dalam sektor tertentu. Industri manufaktur. Teknologi otomatisasi yang meningkatkan produksi dan mengubah kurva penawaran secara signifikan. Yang kedua, sektor pertanian. Faktor cuaca dan subsidi pemerintah menjadi determinan besar fluktuasi penawaran hasil pertanian. Yang ketiga, jasa dan keuangan. Penawaran jasa dipengaruhi oleh kualitas SDM dan perubahan regulasi yang mengatur sektor tersebut. Analisis studi kasus memberikan gambaran nyata tentang bagaimana berbagai sektor menyesuaikan penawaran terhadap kondisi pasar dan kebijakan yang berlaku, menjadikan teori ekonomi makro lebih aplikatif dan relevan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.